Yang kami tahu hanya satu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di tengah semua situasi seperti apapun, penyertaan-Mu selalu sempurna. Bahkan Kau bekerja di jalan yang tidak kelihatan dengan mata kami secara jasmani, tapi Kau bekerja Tuhan. Bahkan Kau selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu seperti menarik nafas, selalu, tidak pernah tidak. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Ini waktunya, mari ajar kami dengan firman-Mu. Yang kami rindukan adalah firman-Mu Tuhan. Sebab firman itu jawaban bagi hidup kami. Biar yang sakit malam ini disembuhkan oleh firman-Mu. Yang lemah dikuatkan oleh firman-Mu. Yang jatuh diangkat oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Bukan apa-apa, semua apa-apa yang ada pada hamba-Mu asalnya dari-Mu. Mari komunikasikan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk-Mu. Terima kasih, lawat kami, pulihkan kami, perbarui kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami buka hati untuk-Mu Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu kehormatan, bagi-Mu kejayaan. Dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dan kami buka hati untuk-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Ya, selamat malam saudara. Loh, enggak semuanya. Selamat malam saudara. Apa kabar? Luar biasa ya. Saudara bersukacita malam ini? Haleluya ya. Tetap bersukacita di tengah semua ketidakpastian. Yang saya tahu hanya satu, Tuhan Yesus selalu pasti. Amin. Ya, kita menghadapi era yang tidak gampang. Sebab salah satu pengamat ekonomi ngomong, krisis resesi sekarang itu melebihi parahnya daripada perang dunia yang kedua. Ya, saudara, siapa sangka negara seperti superpower seperti Amerika sekarang punya hutang yang nggak main-main, kira-kira 45 miliar US dollar. Dan ini sebuah hal yang cukup mengagetkan. Yang saya mau beritahu lagi adalah satu orang Amerika sekarang harus menanggung kira-kira 135 ribu US dollar per tahun ya dalam hidupnya. Jadi tiap orang Amerika menanggung hutang segitu tuh 135 ribu US dollar. Nah, saya rasa ini bukan hal yang mudah, tapi percayalah satu hal, krisis itu hal yang biasa. Sebab begini, kalau kita punya respon yang benar, Tuhan akan lakukan perkara besar. Nah, malam ini tanpa menggurui siapapun, karena saya nggak suka menggurui orang, saya mau sharing firman Allah saja. Ya, kalau suka title-nya, judulnya, saya akan berbicara tentang satu topik, tetap tegar di masa sukar. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, tetap tegar di masa sukar. Ya, jadi tetap tegar walaupun masa sukar, tetap kuat. Ya, oke, kita akan lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Apa yang Alkitab katakan tentang masa sekarang? Ya, supaya kita tahu dasarnya sehingga kita hidup tidak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Nah, Alkitab sudah menubuatkan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dari Alkitab kita. Coba saudara lihat ke sana. Ya, kemudian nanti kita lompat ayat yang ke-12. Sekedar menunjukkan pada saudara bahwa memang Alkitab sudah nubuatkan. Luar biasa ya. Alkitab ini buku yang ciamik ya, luar biasa ya, top banget ya. Sudah menubuatkan kok apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan ini. Makanya siapa yang hidup mencintai firman, hidup dalam firman, nggak akan kaget-kaget saudara dengan apa yang terjadi ya. Sebab semuanya sudah dinubuatkan ya. Krisis yang terjadi, semua pertempuran antara suku, antar negara, semua sudah dinubuatkan. Kelaparan, gempa bumi, tsunami, apa saja semua ada di sini nih ya. Jadi makanya cinta ini. Kalau ada buku yang sudah menyatakan peristiwa yang lalu, kemudian peristiwa hari ini, bahkan peristiwa masa depan, buku itu adalah Alkitab. Ya, sebab ini buku yang menjadi kunci jawaban dalam kehidupan. Makanya begini, kalau saya boleh ngomong bodoh kalau orang tidak hidup bergaul dengan firman. Ya, sebab orang yang penuh hikmat adalah orang yang bergaul dengan firman. Oke ya. Nah, kita sama-sama akan lihat apa yang Alkitab sudah nubuatkan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar di situ menggunakan bahasa asli namanya kalepos. Ya, saudara mau catat boleh, nggak dicatat juga nggak apa-apa. Saya sedikit mengajar saudara. Kata kalepos itu artinya begini, kondisi yang tidak gampang dihadapi. Ya, kata kalepos itu punya definisi lain adalah licin, susah berurusan dengan hal itu. Ya, jadi kalepos adalah kondisi yang sangat berbahaya. Ya, kondisi yang saya sebut dengan danger zone, ya, daerah yang berbahaya.
licin susah dihadapi. Licin itu seperti ini, belut cemplungin ke minyak, kemudian taruh di atas meja kaca. Nah, itu licin itu namanya ya. Belut saja nggak usah pakai minyak, itu ditangkap licin. Apalagi dikasih minyak, kemudian ditaruh di atas meja kaca. Waduh, orang paling susah itu megangnya. Lah licin, wong nggak dikasih minyak saja licin. Nah kondisi sekarang itu begini, licin berbahaya dan sukar dihadapi. Makanya jangan heran kalau sekarang ini muncul orang stres banyaknya luar biasa. Ya, saya tadi sepanjang ibadah kasih tahu pada saudara, saya nggak tahu datanya di Surabaya, mungkin Pak Budi lebih tahu dari saya. Tapi Jakarta di mana saya tinggal, saudara tahu angka orang stres di Jakarta menurut Kompas itu jumlahnya nggak terlalu banyak sih, hanya 1,4 juta orang sekarang ini. Itu yang terdata. Belum yang waktu didata lagi lari-lari, itu enggak terdata ya kan. Yang terdata 1,4 juta orang. Yang paling memprihatinkan lagi, perhatikan baik-baik, banyak rumah sakit jiwa nolakin pasien karena kekurangan tempat. Makanya pesan saya hanya satu, jangan edan dalam kehidupan, ya kan. Sebab ternyata enggak ada tempat bagi orang gila. Yang lebih memprihatinkan lagi, ini Kompas yang ngomong ya, bukan saya, jangan salahkan saya, karena saya baca Kompas sebulan yang lalu. Psikolog terkenal ngomong begini, beberapa ciri orang stres, ada beberapa. Salah satu cirinya adalah jalan-jalan di mall tanpa tujuan, itu kategori stres. Saya tadi sudah kasih warning bagi saudara, jangan marah sama saya, sebab saya baca Kompas kok. Jadi sekarang saya minimal kalau ke mall, Pak Budi, ya minimal satu tujuannya, beli kaos kaki. Atau makan sama keluarga. Kalau ditanya Pak Robin ngapain di sini? Lagi makan sama keluarga. Atau saya lagi memuridkan anak-anak rohani. Suka kadang-kadang di mall juga. Karena ketemunya lebih gampang. Ya, ayo ngumpul di sini yuk. Ya, jadi ngumpul semua di salah satu kafe apa-apa, di Starbucks atau di Coffee Bean atau di mana lah, Coffee Club. Kemudian kita ngobrol sama-sama di sana ya. Oke, nah kenapa orang stres? Karena tekanan yang tidak gampang. Ya pikirannya nggak kuat. Sebab kekuatan manusia itu ada pada ininya. Makanya bahasa asli pertobatan apa? Metanoia, perubahan pikiran. Orang kalau pikirannya berubah, tindakannya berubah. Orang kalau tindakannya berubah, kebiasaannya berubah. Orang kalau kebiasaannya berubah, karakternya pasti berubah. Orang yang karakternya berubah, masa depannya luar biasa. Masa depan luar biasa karena punya karakter yang luar biasa. Karakter yang luar biasa karena punya kebiasaan yang luar biasa. Punya kebiasaan yang luar biasa karena punya perbuatan yang luar biasa. Punya perbuatan yang luar biasa karena punya pikiran yang luar biasa. Ya kan, jadi itu kuncinya. Sebab ini yang harus kita sungguh-sungguh cermati. Nah saya yakin ini masa yang berbahaya. Tapi ayat 12 ingatkan lagi. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Ya, saya suka sekali dengan kata pertama yang muncul. Memang itu artinya fakta yang tidak bisa dibantah. Ya memang itu sebuah fakta yang tidak bisa kita kita tuntut lagi, tidak bisa dibantah. Memang setiap orang, saudara termasuk orang enggak? Nah ini ayat khusus untuk orang. Setiap orang, sopo wae, siapa saja, mau besar, mau kecil, mau gendut, mau kurus, mau pendek, mau tinggi, mau putih, mau hitam, mau keriting, mau lurus. Setiap orang, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, jadi akan mengalami proses aniaya di sini. Tidak kemudian ya orang tidak dikasih makan seminggu, bisa jadi begitu. Tapi artinya ini memang sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa setiap orang akan mengalami proses dalam kehidupan. Diteguhkan lagi, kalau boleh saudara lihat sama-sama Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ya, saya hari ini malam ini khususnya sedikit mengajar saudara. Ya, temanya sekali lagi tetap tegar di masa sukar. Di masa sesukar apapun tetaplah tegar. Nah Yakobus pasal yang pertama, saudara lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Coba bayangkan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, kenapa bisa begitu? Ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan nanti sebagainya, saudara bisa baca ayat-ayat berikutnya. Tapi kalau saudara lihat ayat yang kedua, coba kita lihat sama-sama sekali lagi ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, aneh sekali ayat ini. Apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai keadaan. Kenapa bisa begitu? Sebab ada beberapa prinsip yang ingin saya tarik. Saudara mau catat boleh, nggak dicatat juga nggak apa-apa. Prinsip yang pertama begini,
Orang kalau menghadapi masalah, justru Tuhan sedang berkata begini, kamu ada di daerah kurang, aku akan bawa kamu kepada daerah yang penuh kelimpahan. Amin. Krisis itu menunjukkan bahwa kita ada pada tempat yang salah, kita ada pada tempat yang Tuhan sebetulnya tidak tetapkan kita di situ. Tuhan mau bawa kita ke tempat yang berkelimpahan, itu prinsipnya, ya. Kemudian prinsip yang kedua yang akan saya tarik, kenapa kita tetap harus tegar di masa yang sukar? Sebab yang kedua begini, masalah itu hal yang biasa, karena setiap orang mengalaminya. Jangan anggap masalah itu luar biasa. Itu hal yang biasa, itu hal yang setiap orang alami. Karena begini, justru di tengah-tengah masalah, Tuhan akan melakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Ya amin, gak amin harus amin. Sebab memang gak ada alasan yang lain kan ya. Artinya begini, justru di tengah kesukaran, makanya kenapa Yakobus berkata begini, setiap orang dengarkan baik-baik, setiap orang Kristen dengarkan baik-baik, berbahagialah kalau kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena prinsip yang pertama yang tadi saya tarik adalah begini, bahwa justru di tengah-tengah masalah, Tuhan itu akan pindahkan kita kepada tempat yang sesungguhnya Dia mau. Karena begini, Tuhan lagi berkata, kamu ada di tempat kurang, aku akan berikan kepada kamu tempat yang penuh kelimpahan. Halo? Ya enggak usah tepuk tangan, enggak apa-apa juga. Yang penting patri dalam hati kita. Yang penting bagian kita adalah begini, terbuka dengan apa yang Tuhan sodorkan. Tapi prinsip yang berikutnya begini, masalah itu biasa saja. Sebab di tengah-tengah masalah, Tuhan akan melakukan banyak perkara mujizat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Oke, sekarang pertanyaan saya, Pak Rubin, supaya kita tetap tegar di masa sukar, apa yang harus kita lakukan? Coba kita baca dulu, Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya yakin semua kita yang suka baca Alkitab, saudara akan tahu ayat ini. Ya, maksudnya hafal ayat ini. Ya. Ini konteksnya adalah tentang pertempuran. Sebab kalau lihat judul perikopnya, perlengkapan rohani. Ya, konteks dalam taat dan kasih, itu ayat yang pertama. Saudara bisa lihat di sana. Ya, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-10 sampai ke-11 saja. Ya, nanti saudara bisa baca semuanya itu. Atau saya sampai ayat yang ke-12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari baca ayat yang ke-12. Bapak ibu saudara semua, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang setuju katakan amin. Yang Tuhan mau adalah begini, hendaklah kita tetap kuat. Bukan datang dari kekuatan kita, tapi datang dari apa? Kuasa Tuhan. Katakan kuasa Tuhan. Jadi kekuatan kita bukan datang dari kekuatan kita sendiri. Saya mau beritahu, Rubin Ong tidak mungkin kuat kalau mengandalkan kekuatannya sendiri. Pak Budi Prasojo tidak mungkin kuat kalau mengandalkan kekuatan dan pengalamannya. Gak ada orang yang bisa kuat menghadapi masa seperti ini. Tapi kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Ya, sekali lagi, saya mau beritahu, kekuatan kita datang dari Tuhan. Makanya saya akan katakan ini, orang yang bergantung total pada Tuhan, di masa seperti apapun, dia akan tetap kuat. Sebab kekuatannya datang dari Tuhan. Saudara mau tetap tegar di masa sukar? Saudara mau tetap tegar di masa sukar? Saya berdoa nggak ada yang stres di sini. Ya, saya berdoa bahkan nggak ada yang gila di sini. Saya berdoa nggak ada yang dapat dikalahkan, nggak akan gampang dikalahkan oleh apapun. Pertanyaan saya, bagaimana tetap tegar di masa sukar? Ada 3 prinsip yang ingin saya bagikan untuk saudara. Ini prinsip ya. Yang pertama prinsipnya adalah ini. Yang pertama ini, saudara sungguh-sungguh buka hati. Yang pertama untuk tetap tegar di masa sukar adalah begini. Hiduplah kembali kepada firman Allah. Ini prinsip yang pertama. Kembalilah kepada firman Allah. Sudah, nggak ada cara lain. Coba tengok kiri kanan ngomong begini. Kamu mesti kembali ke firman Allah. Ayo katakan dong, suami istri katakan. Loh, jangan pamer-pamer gigi saja. Yuk, ayo. Saudara menghormati saya enggak? Menghargai saya enggak? Saudara menghargai saya? Yuk, coba katakan kiri kanan, ngomong. Ayo, kembali ke firman Allah. Katakan sama-sama, ayo, kembali ke firman Allah. Oke. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kita kuat karena firman Allah?
Ya, kenapa kita kuat? Karena firman Allah. Ini bahasa agak sedikit filosofi, tapi saudara patri, karena ini hal yang gampang kok, nggak terlalu dalam. Ya, saya suka memikirkan beberapa kata-kata filosofi. Satu-satunya Allah, satu-satunya penguasa tunggal, satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaan pada perkataannya, itu hanya Allah kita. Sekali lagi, saya mau ulangi. Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat yang berani mempertaruhkan harga diri, kapasitas, kuasa, integritas, kemuliaan pada perkataan. Itu hanya Allah kita. Ya, makanya begini, Alkitab berkata, kita lihat Yohanes pasal pertama. Coba kita lihat sama-sama ke sana. Untuk hidup tetap tegar di masa yang sukar, prinsipnya adalah kembali ke firman. Ya, nggak ada cara lain. Kalau saya ngomong kembali ke firman, bukan cuma dibaca, bukan hanya berteori, tapi dipraktekkan. Ya, kondisi seperti ini, siapapun saudara, mau pendeta, mau pelayan, kalau nggak praktek firman, nothing. Ya, oh iya, ini pun saya ngomong ya, berbicara, berkhotbah, bukan untuk saudara dulu, untuk saya dulu yang terutama. Semua orang yang tidak praktekkan ini tidak mungkin kuat dalam kehidupan. Makanya orang tetap tegar di masa sukar kalau dia kembali kepada prinsip kehidupan. Ya, nanti saya akan tunjukkan pada saudara, Tuhan itu pernah mengalami krisis loh dalam tanda petik. Tapi apa yang Tuhan lakukan di masa krisis, itu nanti saya akan beritahu pada saudara. Tapi kita lihat Yohanes pasal pertama. Kalau boleh kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat ini nggak terlalu panjang walaupun 5 ayat ya. Ya, Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah, Allah adalah firman. Ya, baik-baik. Yuk, coba saudara tetapkan baik-baik. Yuk, katakan sama-sama. Allah adalah firman. Sekali lagi, Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Makanya begini, udah yang berikutnya enggak usah ditirukan lagi ya, nanti tirukan terus sampai selesai, enggak selesai-selesai. Makanya begini, sikap kita terhadap firman itu menunjukkan sikap kita terhadap Allah. Orang kalau melecehkan firman, makanya hidupnya enggak akan kuat. Kalau saya ngomong melecehkan firman di sini adalah begini, cuman teori tapi enggak pernah mempraktekkan. Oh iya. Indonesia itu masalahnya apa sebetulnya? Kurang apa Indonesia? Ya, menurut saya kurangnya kurang satu saja, kurang ajar. Loh, enggak, bangsa kita itu enggak kurang, sumber alamnya top. Saudara kalau pernah pergi ke Timur Tengah, saudara kalau pernah pergi ke daerah-daerah seperti di daerah-daerah timur sana ya, seperti Rusia dan sebagainya. Wow, mereka punya musim ada beberapa, ya kan? Apalagi kalau saudara Timur Tengah, saya pernah nyusuri itu Timur Tengah. Saudara tahu apa yang terjadi? Gersangnya luar biasa. Kecuali Israel loh ya, gersangnya luar biasa. Kita kalau lihat bangsa kita makmurnya luar biasa. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, bangsa kalau musimnya cuma 2 saja, cenderungnya orangnya malas-malas. Kita punya musim cuma 2 saja, musim hujan sama musim panas, ya kan? Makanya kadang-kala berleha-leha. Sementara orang yang punya 4 musim, biasanya kreativitasnya lebih luar biasa loh. Ya, apalagi mereka mengalami musim dingin, musim salju. Coba kita 2 musim saja, tanah kita subur loh. Tapi masalah bangsa kita pada apa? Nanti saya akan beritahu. Masalahnya karena tidak menghargai kebenaran. Jangan kasih tahu yang lain ya. Ini khusus untuk kalangan sendiri ya. Enggak tahu, kasih tahu yang lain juga enggak apa-apa. Dengar baik-baik, sebuah bangsa kalau tidak menghargai firman, derajatnya pasti turun, ada di bawah. Oh iya. Saudara tahu enggak Amerika kenapa bisa begitu? Utang sampai 45 miliar dolar. Kenapa? Gaya hidupnya konsumtif. Orang sudah lecehkan firman. Saya kaget hari-hari ini, lagi digodok undang-undang untuk undang-undang pernikahan. Yang mengagetkan saya, nanti pernikahan sesama jenis akan dilegalkan di undang-undang negara mereka. Sesama jenis. Jadi yang laki brewoken, yang perempuan kumisen. Wow, saudara tahu apa yang terjadi? Orang ngomong begini, kan gaya hidup modern Pak Rubin. Semua yang melanggar firman, akibatnya ngeri saudara. Oh iya, sekarang ini Amerika, angka perceraian, nggak main-main, 1:3.
Jadi kalau ada 3 keluarga, salah satunya bercerai. Wow. Makanya kalau prinsip hidup dilanggar, tidak akan kuat. Sebab Kristen itu bukan soal agama. Tadi ada orang, saya sempat ngomong sama dia di ibadah yang kedua, yang doa malam tadi jam 7 ya. Saya selesai ngomong sama satu orang, Kristen bukan soal agama, tapi ini soal kehidupan. Makanya kalau prinsip hidup dilanggar, masyarakatnya sakit. Ciri orang sakit itu satu, ciri bangsa sakit itu satu, ciri masyarakat sakit itu satu. Kalau prinsip hidup diganti seperti prinsip orang menggunakan benda yang sementara. Contoh, orang nikah sekarang seperti orang beli baju baru atau beli sepatu. Kalau modelnya lagi in, beli, begitu bosan dibuang, cari yang baru lagi. Jadi itu artinya begini, kehidupan diganti seperti orang menggunakan benda yang sementara. Itu sakit itu. Oh iya, makanya hidup kalau tidak komitmen pada prinsip kebenaran, berbahaya saudara. Ya, tidak mungkin. Saya kaget loh, ya. Saya tidak mengada-ngada. Satu kali Om Lim Siu Leong itu ngomong begini. Ini ngomong begini satu kali dalam sebuah interview. Saudara baca atau enggak saya nggak tahu. Dia ngomong begini nih. Orang kalau memiutangi orang miskin, orang kalau menolong orang miskin, dia itu sedang memiutangi Tuhan loh. Wow. Begitu saya baca pernyataannya, loh itu kan ada di kitab Amsal itu saudara. Jadi kalau menolong orang miskin, itu lagi memiutangi Tuhan. Itu prinsip sebetulnya. Makanya saya menarik prinsip gini, walaupun orang belum Kristen, kalau dia lakukan prinsip kebenaran, memang ada beberapa hal berkat yang akan turun. Saya baca satu artikel, di Jepang itu ini ada satu company, nggak Kristen loh. Tapi mereka terapkan prinsip Kristen. Antara staf-staf yang di atas dengan karyawan itu rukun. Mereka saling menghargai. Tidak merasa yang tinggi merendahkan yang di bawah, enggak. Bahkan kalau diskusi rame-rame pakai satu gudang. Kemudian saling bicara itu siapapun saudara. Saling menghargai. Duduknya saja, tidak kemudian yang petinggi-petinggi lebih pakai kursi yang mewah. Sementara yang bawahan pakai kursi yang biasa. Enggak, sama-sama diskusi dalam ruangan. Makannya sama, minumnya sama. Makanya kemudian begini, yang saya kaget waktu saya baca, itu perusahaan profitnya luar biasa. Jadi saya menarik satu prinsip, walaupun orang itu belum beragama Kristen, tapi kalau ternyata praktekkan prinsip-prinsip kebenaran, itu luar biasa. Ada berkat khusus. Ini saya ngomong tarik satu prinsip ya saudara, jangan kemudian berkata, tapi kan nggak selamat. Lah itu topik yang lain lagi, saya tidak membahas soal itu. Tapi artinya begini, memang prinsip kalau dilakukan, itu luar biasa. Yang paling celaka begini, orang Kristen ngakunya tahu Alkitab, tapi dalam prakteknya tidak pernah praktekkan firman. Makanya tidak dapat apa-apa dalam kehidupan. Waduh kok diem, ngantuk, marah atau apa ini, saya nggak tahu saudara. Hah? Saudara bersukacita malam ini? Oke, kita lanjutkan dulu dong ayatnya. Kita lanjutkan dulu. Saya tidak menggurui siapapun loh saudara ya. Sama sekali saya tidak menggurui siapapun. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mari baca ayat yang ketiga, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Baca lebih keras lagi ayat yang kelima, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saya mau tanya, kata kegelapan dalam bahasa asli ditulis dengan kata apa? Kesukaran tadi, kalepos. Masa yang berbahaya. Tapi tolong saya mau beritahu, segelap apapun, kalau ada terang, gelapnya pasti kalah dengan terang. Loh, kok enggak menangkap sesuatu? Segelap apapun kondisi, kalau ada terang, gelap selalu kalah dengan terang. Terang selalu menang terhadap kegelapan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya yakin begini, orang yang hidup dalam prinsip kebenaran akan punya terang. Nah, saya bahasakan terang di sini apa? Wisdom, hikmat. Oh iya. Orang yang punya hikmat lain, sebab di mana ada hikmat, di situ ada strategi. Di mana ada strategi, di situ ada kemenangan. Di mana ada kemenangan, di situ ada kemuliaan. Orang hidup dalam kemuliaan karena menang dalam pertempuran. Orang menang dalam pertempuran karena punya strategi. Orang punya strategi karena hidup dalam hikmat. Saya ketemu satu anak muda, tingginya 178 cm, badan atletis, wajah artis. Ukuran sepatu 45.
Sampai hafal saya. Ya kan? Apa istimewanya dengan anak muda ini? Istimewa, 22 tahun, very young. Ya, saya ketemu di salah satu kota di Australia. Saya tanya begini, bos, sudah selesai kuliah. Saya tidak kultuskan orang, tapi saya kaget dengan jawabannya. Sudah Kak Robin, Juni ini dia graduation, dia di wisuda. Saya tanya, gelarmu apa? Saya kaget dengar jawabannya, doktor Kak Robin. 22 tahun doktor asli loh, doktor. Saya tanya, doktor apa? Doktor bisnis. Wow, nilai mendekati cum laude. Kemudian saya tanya, disertasimu apa untuk kedoktoranmu? Dia ngomong begini, manajemen bisnis menurut pola Alkitab. Itu yang menghadapi beberapa profesor, lulus dengan nilai mendekati cum laude. Wow, sampai saya kemudian berkata begini, masih muda jago. Saya tanya sama dia begini, apa kuncinya sebetulnya? Saya kagum sama orang-orang begini. Kita kemudian discuss, berbicara tentang apostolic business, future dari bisnis bagaimana, masa depan. Kemudian kita ngomong beberapa hal, next strategi apa yang harus kita lakukan. Dia taktis sekali jawabannya, sangat filosofi, tapi sangat membumi, praktis banget apa yang dia sampaikan. Kemudian dia berkata begini, kuncinya satu saja Kak Robin, kalau orang hidup dalam hikmat yang kuat, apapun yang terjadi, apapun yang dia hadapi, dia pasti bisa memenangkan. Sebab dalam hikmat ada kunci kemenangan yang luar biasa. Waktu kemudian saya lihat, wow, luar biasa. Makanya saya yakin begini, kita akan tetap tegar di masa sukar kalau kita punya kehidupan yang kuat dalam firman. Saya sudah janji tadi akan beritahu pada saudara, Tuhan pernah krisis loh dalam tanda petik. Coba kita lihat Kejadian pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita lihat asal mula langit dan bumi diciptakan. Ya, ini destiny hidup kita. Ini identity hidup kita. Haleluya. Saudara bersukacita malam ini? Tolong saya mau beritahu pada saudara. Kita tinggal di negara manapun. Tinggal di tempat manapun. Tinggal di situasi manapun. Tempat tinggal kita jangan kemudian sampai mengalahkan kita. Apalagi situasi, masalah sampai mengalahkan kita. Kita harus kendalikan, kuasai masalah. Sebab firman Allah ada pada kita. Alkitab berkata dalam ayat yang pertama, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Ini krisis saudara, ya. Kita berkata begini, Pak, masa depanku belum berbentuk. Keuanganku sekarang tidak berbentuk lagi. Ya, nggak cuman tidak berbentuk, kosong, ya, nggak cuman kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Coba, ada 3 hal itu dalam krisis. Yang pertama, belum berbentuk. Ada banyak orang ngomong gini, masa depan saya belum berbentuk, Pak. Ke depan keluarga juga belum berbentuk. Semuanya masih bingung, Pak. Yang kedua, kosong. Kosong itu apa artinya? Kosong, nggak ada apa-apa. Keuangan kosong, kemudian kekuatan kosong, sukacita kosong. Ini orang ngalami gelap gulita, tidak cuma gelap kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba semua melihat ke saya. Saudara mungkin malam ini datang berkata begini, Pak, sekarang usaha kita tidak berbentuk lagi akibat krisis, ya. Keuangan kita juga berat, Pak, tidak berbentuk lagi. Sukacita kita juga kosong, Pak. Kita waktu ada di rumah selalu menghadapi hal-hal yang begitu. Semua, saya nggak ngomong megalomania. Tuhan pernah ngalami hal yang sungguh-sungguh kita alami, ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Kita lihat ayat yang ketiga. Saya suka sekali dengan ayat ini. Berfirmanlah Allah. Apa yang Tuhan katakan? Berfirmanlah Allah. Mari katakan sama-sama. Berfirmanlah Allah. Sekali lagi. Berfirmanlah Allah. Lebih mantap lagi. Berfirmanlah Allah. Baca ayat selanjutnya. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Yang sungguh-sungguh percaya katakan amin. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari apa? Gelap. Sekali lagi kita sungguh-sungguh diteguhkan bahwa di dalam firman itu ada terang. Di dalam firman itu ada terang. Siapa yang hidup dalam terang, dia akan sanggup mengalahkan masa yang berbahaya yang disebut kegelapan. Yang setuju katakan amin. Makanya coba lihat sama-sama. Orang kalau hidup mencintai firman, ininya kuat. Mau badan gede,
mau tinggi jangkung, mau ukuran sepatu gede, mau ukuran celananya panjang dan besar, mau ukuran bajunya mungkin triple XL kali, terserah. Tapi kalau hidup tidak kuat dalam firman, nothing. Ya. Sudah coba, mau ngandelin apa sekarang? Pengalaman? Nggak bisa. Mau ngandelin apa? Sudah pernah baca Yohanes pasal 21? Dari wajahnya sih jarang kayaknya. Nah, saya nggak tahu, mungkin pernah juga lupa. Yohanes 21 itu ayat apa? Itu ayat, saya lagi gemar baca ayat itu sekarang. Murid-murid dalam kondisi bingung. Coba bayangkan, bingung apa yang terjadi. Karena mereka tiba-tiba kaget, kok Yesus mati. Setelah itu begini, mereka nggak tahu kalau Yesus bangkit. Petrus ngomong begini, nanti baca saja di rumah, ayatnya ada itu, Yohanes 21. Petrus ngomong begini sama beberapa orang, sama Yohanes, Yakobus, sama kemudian beberapa yang lain. Dia ngomong begini, yuk kita tangkap ikan, aku mau cari ikan. Ya murid-murid yang lain berkata, kita ikut sama engkau juga. Apa yang terjadi? Mereka orang punya pengalaman dalam perikanan, mereka nelayan saudara. Tapi Alkitab ngomong begini, ayat yang ketiga, semalaman mereka menangkap ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Coba bayangkan, pengalaman nothing tanpa Tuhan, keahlian itu nothing tanpa Tuhan. Saya ketemu orang yang punya keahlian, hidupnya tidak punya apa-apa loh. Saya ketemu orang yang punya pengalaman, begitu ngadepin masalah porak-poranda juga. Saya ketemu orang yang punya gelar, kacau juga sekarang hidupnya. Ternyata begini, bahwa semuanya tanpa Tuhan gak ada artinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka itu tahu apa artinya menjadi nelayan, tahu arah angin bagaimana, tahu mungkin ikan itu komselnya di mana jam-jam tertentu. Jadi komsel ya, ikan itu komselnya ada di mana mereka tahu. Mereka tuh ngerti arah angin bagaimana. Mereka jago karena mereka nelayan. Dari kecil mereka keluarga nelayan. Tapi sekali lagi, tanpa Tuhan nothing. Yang percaya katakan amin. Tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba dalam kondisi capek begitu, Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Boleh saya mau beritahu pada saudara, Tuhan suka bikin keterkejutan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau saudara percaya sama firman sungguh-sungguh, oh Tuhan akan lakukan perkara yang mengejutkan secara tiba-tiba, ujuk-ujuk mendadak sontak. Itu namanya itu. Apa yang terjadi? Tuhan tiba-tiba muncul di sana. Tuhan ngomong begini, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Yang hebat begini, mereka taati firman. Nggak ngomel, mungkin sambil ngantuk ya. Ya udahlah, pokoknya ditebarin saja. Gitulah, udah. Pokoknya dengan sisa kekuatan tenaga, mereka tebarin. Tapi Alkitab ngomong begini, saya merinding ini kalau ngomong ini. Begitu jala ditebarkan, wow, itu luar biasa saudara. Nggak terlalu dalam lagi, di air yang nggak terlalu dalam. Sebab jarak mereka nggak terlalu jauh dari pantai. Begitu ditebarkan, my goodness, itu ikan yang mereka dapat banyaknya luar biasa. Saudara nanti bisa baca, jumlahnya 153 ekor. Nah, saya tidak mau berdebat secara teologi, tapi satu teman saya, rekan hamba Tuhan senior ngomong begini sama saya, Robin kamu tahu nggak, jumlah spesies ikan di Israel, ini spesiesnya, ada 153 spesies. Ya saya tidak mau berdebat secara teologi, ya saya okein saja, karena dia orang senior, dan dia sudah bolak-balik ke sana, belum terlalu banyak, hanya 30 kali. Makanya kemudian saya meyakini apa yang dia katakan, integritasnya kuat, pengajarannya dalam. Dia berkata, 153 itu menunjukkan spesies yang ada di sana. Waktu kemudian dia teguhkan itu, wow, saya kagetnya luar biasa. Tapi saya mau beritahu pada saudara, Tuhan sedang ngomong begini, semua yang kita perlukan itu akan dia cukupkan dari ujung satu ke ujung lain. Kesehatan, keuangan, masa depan, keluarga, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah kalau berkat tepuk tangannya kencengnya luar biasa. Nah tapi syaratnya adalah satu, hidupin firman. Amin. Ciri khas orang karismatik satu kan, mau hasil tapi tidak suka proses. Itu namanya licik. Iya kan? Mau hasil saja tapi tidak suka proses. Prosesnya harus dihidupi, yaitu apa? Lakukan firman. Enggak, kalau diam lagi mikir mau ngomong apa lagi ini sebetulnya, ya kan? Karena dari beberapa hal, saya berdoa ini akan nancep pada saudara. Saya akan katakan ini pada saudara. Orang kalau melakukan firman, dimanapun dia tinggal,
tempat tinggalnya tidak akan kalahkan dia. Situasi apapun yang dihadapi, situasi itu tidak akan kalahkan dia. Orang yang hidup mencintai firman akan kalahkan situasi, akan mempengaruhi tempat tinggal, akan punya dampak yang luas dalam kehidupan. Amin saudara? Coba kita lihat ya Amsal 13 ayat 34. Ya, sebelum saya masuk ke prinsip yang kedua, supaya ini makin meneguhkan saudara. Sekali lagi tidak menghakimi siapapun. Tapi ini hati Tuhan yang sungguh-sungguh kita harus tangkap saudara. Amsal pasal 13 ayat yang ke-34. Saya salah, Amsal 14 maksud saya. Ya, Amsal 13 enggak ada ayat 34. Amsal 14, maafkan saya. Ini ayat tiba-tiba muncul. Ini masalahnya Amerika, ini masalahnya Indonesia, ini masalahnya Zimbabwe. Ya, saya sangat sedih melihat kota-kota di Afrika, salah satunya Zimbabwe, sebab angka orang mati tingginya luar biasa. Ya, angka orang pembunuhan yang sangat tinggi itu ada di daerah-daerah Afrika, negara-negara Afrika. Angka orang kena virus HIV, angka orang mati dalam kesia-siaan, perang antar politik dan sebagainya, itu mengerikan sekali. Pembantaian bayi akibat aborsi tingginya luar biasa. Aneh ya manusia ya, anehnya banget ya, anehnya luar biasa. Paus-paus dilindungi, sementara bayi-bayi diaborsi. Coba, itu orang pada gendeng semua menurut saya. Kalau saya ngomong bahasa ini karena memang saya jengkel secara rohani. Coba bayangkan, orang demo untuk ikan paus, tapi untuk bayi mereka tidak pernah demo. Coba bayangkan. Makanya kalau semua dilanggar, yang terjadi begini, derajat akan turun berantakan. Ya, coba kita lihat sama-sama ayat 34 dari Amsal pasal 14. Mari kita baca dengan suara keras, supaya ini akan menjadi iman yang timbul dari pendengaran karena firman Allah. 2, 3, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Lebih keras sekali lagi, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Semua mata melihat ke saya akan katakan ini pada saudara. Orang boleh hidup sederhana, tapi kalau orang hidup mencintai kebenaran, derajatnya pasti ada di tempat atas. Tahun 80-an Surabaya terkenal dengan sebutan rohani. Yerusalemnya Indonesia itu Surabaya. Ya, kita tadi diskusi di meja makan. Sebab dari Surabaya lahir banyak hamba Tuhan yang radikal. Ya, saya bisa sebutkan banyak nama. Almarhum Yeremia Rim. Kemudian beberapa yang lain juga. Tokoh-tokoh itu lahir dari Surabaya. Ya, almarhum Andreas Yosef dan beberapa yang lain juga. Itu teman-temannya Pak Yeremia dan beberapa yang lain. Kita tadi diskusi, saya Pak Budi dan kemudian Pak Yeremia diskusi. Sayangnya kita kurang penulisan sejarah. Ya, Surabaya banyak lahirkan tokoh-tokoh luar biasa secara nasional. Dan tidak bisa dipungkiri, tahun 80-an ada putra Jawa Timur dari Madiun namanya Yeremia Rim. Itu satu-satunya pengkhotbah Indonesia yang pertama kali khotbah di Stadion Utama Senayan Jakarta. Dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang dalam kasih melanda Indonesia dan kasih melanda Jakarta. Ini orang ini, ya, karismanya begitu luar biasa. Itu tahun-tahun Surabaya menjadi panutan rohani yang luar biasa. Pertanyaan saya nggak tahu sekarang apa yang terjadi dengan Surabaya. Tapi saya mengingatkan pada saudara, kalau kebenaran dilanggar, maka derajat sebuah kota, daerah, keluarga itu akan turun. Saudara pernah tahu nggak abad 18 ada satu bangsa yang dipakai Tuhan. Jadi reformasi rohani itu sekarang sudah mengalami reformasi yang ketiga sekarang ini. Kalau saudara belajar tentang perjalanan profetiknya Tuhan. Reformasi pertama itu abad 15 yang dilakukan oleh Martin Luther. Ya, jadi itu reformasi pertama, bahwa orang hidup, orang benar karena iman, itu reformasi pertama. Tapi reformasi yang kedua itu terjadi pada abad 18. Yang Tuhan pakai adalah sebuah bangsa, namanya bangsa Moravia. Ya, enggak tahu saudara pernah dengar bangsa ini atau enggak. Ini bangsa luar biasa. Seluruh penduduk bangsa itu diberkati. Bahkan yang saya baru dengar informasi karena saya baca, salah satu tokoh dari Moravia di abad modern yang Tuhan pakai namanya John Wesley.
pendiri dari gereja Metodis, seorang penginjil yang diurapi Tuhan, itu ternyata muncul dari bangsa Moravia. Moravia itu menghasilkan penginjil-penginjil yang menyebar ke seluruh dunia. Itu bahkan begini, pemuda-pemudanya Moravia kalau nginjil selalu pamitan sama keluarga dan berkata begini, oleh karena darah Yesus kami akan pergi memberkati negara lain. Kalau kami pulang cuma tinggal nama, jangan tangisi kami, tapi bersukacitalah, sebab kita sedang menabur kebenaran yang luar biasa. Makanya begini, ratusan ribuan anak mudanya Moravia pergi naik kapal keliling seluruh dunia, ke Asia, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika. Mereka penetrasi dengan kebenaran yang luar biasa. Mereka bawa kebenaran, dan yang hebat begini, bangsa itu diberkatinya luar biasa. Saudara jangan iri kalau Amerika itu punya pendapatan per kapita luar biasa, jadi negara makmur. Eropa kenapa bisa begitu? Karena memang tidak bisa dipungkiri, mereka itu pengirim utusan-utusan kebenaran yang nyebar ke seluruh dunia. Bahkan berapa banyak orang, ribuan mati jadi martir di negara-negara tertentu, termasuk di negara kita. Yang mati di Papua, itu utusan-utusan Injil dari Amerika, Eropa, banyaknya luar biasa. Makanya ketika mereka berani menaruh kebenaran, mereka diberkati. Tidak hanya mereka, negara mereka pun diberkati. Surabaya mau diberkati? Kirimlah utusan Injil ke Zimbabwe, ke Mosaik sana. Loh kok ketawa? Kayaknya saya lagi guyonan. Kirimlah ke Washington. Nah, baru seneng kayaknya kalau ke Washington, ya kan? Atau ke Los Angeles. Enggak, kalau kebenaran dipraktekkan, hidup akan kuat. Amin. Oke, sekarang yang kedua, prinsipnya yang kedua. Beberapa mata sudah mulai mengantuk, saya lihat ya. Pandangan terbuka tapi sudah kosong matanya. Nah, saudara berjaga-jagalah, kerajaan Allah sudah dekat. Oke, nggak lama lagi saya akan selesai. Mau tetap tegar di masa sukar? Mau tetap tegar di masa sukar? Yang pertama, praktekkan dan kembali kepada apa? Firman Allah. Sebab firman Allah itu kekuatan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Boleh krisis, tapi di tengah-tengah krisis kalau firman terjadi, pasti ada solusi dalam krisis itu. Haleluya. Saya tidak pernah lupa dengan satu anak muda buta huruf namanya George Washington Carver. Siapa dia? Dia adalah penemu selai kacang pertama kali di dunia. Wow, kita ngomong begini, apa sih istimewanya Pak Robin selai kacang? Oh istimewa, selai-selai yang lain itu niru dari selai kacang. Ya kan? Oh, dan tidak cuma selai kacang, 300 penemuan lain dari kacang dia ketemukan. Kenapa bisa ketemukan begitu? Justru di saat krisis, dia tinggal di salah satu negara bagian namanya Arizona. Arizona waktu itu panen kacang. Hukum ekonomi ngomong, penawaran terlalu tinggi, permintaan turun, harga hancur. Karena semuanya kacang waktu itu. Sawah kacang, ladang kacang, halaman depan kacang, halaman rumah kacang, persimpangan jalan kacang, tiang listrik kacang, genteng kacang, gudang kacang, orang muntah kacang. Coba bayangkan. Jadi kacang di mana-mana. Orang salahkan keadaan, suami salahkan istri karena kacangnya mau membusuk. Sementara beberapa orang berpikir bagaimana menghabiskan kacang. Jadi tiap hari makan kacang terus sampai jerawat, bisul timbul di mana-mana, asam urat sampai orang jalan nyeret-nyeret karena asam uratnya tinggi. Kacang itu akibat dari kacang. Sudah tahu apa yang terjadi? Begitu orang saling menyalahkan, orang saling ngomel, orang pukul pintu, orang banting pintu gudangnya, orang maki-maki dengan alam, maki-maki. Bahkan Tuhan disalahkan juga. Manusia itu kebangetan ya. Kalau Tuhan saja yang tidak kelihatan diserang, apalagi manusia yang kelihatan. Nah yang ketawa tersinggung dengan apa yang saya katakan. Enggak, artinya sudah menang. Kalau Tuhan saja yang tidak kelihatan diserang, apalagi manusia yang kelihatan, pasti gampang diserang juga. Saudara tahu apa yang terjadi? Sementara semuanya nyala-nyalain, ngomel-ngomel, ini orang enggak bertekuk lutut cari firman Allah. Begitu dia bertekuk lutut, Tuhan kasih ide sama dia. Nah itu selai kacang dan 300 penemuan lain, itu muncul di peristiwa itu. Boleh saya mau beritahu pada saudara, masalah bukan masalah lagi. Kalau di tengah-tengah masalah, firman Allah kita bisa tangkap. Yang kedua sekarang, bagaimana tetap tegar di masa sukar? Ya, saya mungkin nggak akan terlalu lama pada bagian yang kedua ini. Kemudian kita akan lihat bagian yang ketiga. Yang kedua adalah ini, punyailah sikap yang benar dalam kehidupan. Ya, yang kedua, punyai sikap yang benar dalam kehidupan. Haleluya.
Saudara, saya mau beritahu pada saudara, dalam hidup ini, ya, kalau orang mengalami masalah itu hal yang biasa. Tapi sekali lagi, yang luar biasa adalah kalau orang punya sikap yang benar terhadap semua problem. Nah, tulis baik-baik, catat baik-baik. Yang enggak bawa catatan, enggak apa-apa. Yang penting patri dalam hati kita. Apa itu sikap yang benar sebetulnya? Sikap adalah respon keseluruhan dari cara berpikir, cara berkata, cara bertindak terhadap semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi sikap itu adalah sebuah respon keseluruhan dari cara berpikir, cara bertindak, dan cara berkata terhadap semua aspek yang terjadi dalam hidup kita. Makanya dengarkan ini baik-baik, kita tidak bisa memilih berapa lama lagi tahun-tahun kita akan hidup. Ya, kita tidak bisa mengendalikan sampai kapan kita akan hidup, tapi kita bisa memilih hidup yang tidak begitu sulit dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak bisa kendalikan tahun-tahun di mana kita hidup, tahun-tahun di mana kita mengalami kesukaran dalam hidup. Kita tidak bisa kendalikan, wong hidup tidak bisa ditebak. Tapi begini, kita bisa kendalikan untuk punya hidup yang tidak terlalu sulit. Ya, karena keputusan kita benar. Yang berikutnya, ini bicara tentang sikap. Kita tidak bisa cegah orang lain akan berlaku buruk terhadap kita. Tidak bisa dicegah. Kalau ada orang gosipin kita, kalau ada orang tidak suka sama kita, ya kita tidak bisa cegah. Itu hak mereka. Jadi kita tidak bisa cegah kalau orang berlaku kurang baik terhadap kita. Tapi kita tetap bisa memilih untuk punya wajah yang selalu senyum dimanapun kita berada. Ya dong, itu sikap namanya. Sekali lagi, kita tidak bisa cegah orang berperilaku buruk terhadap kita, tapi kita tetap bisa mengendalikan wajah kita untuk tetap tersenyum di tengah-tengah situasi seperti apapun. Ya, tolong saya akan katakan begini, sikap membuat orang cantik jadi buruk, tapi membuat orang buruk jadi cantik. Sekali lagi, sikap itu membuat orang yang kelihatannya cantik jadi nggak cantik, tapi sikap pula yang membuat orang yang penampilannya biasa, tapi kelihatan cantik. Sebab ini soal apa? Soal sikap dalam kehidupan. Makanya saya yakin begini, untuk kita tetap kuat di masa seperti apapun, punya sikap yang benar. Halo? Salah satu sikap yang harus kita miliki, semua perhatikan saya, adalah sikap kehambaan dalam kehidupan. Oh iya. Orang kalau punya hati kehambaan seperti Yesus, coba kita lihat ya, Yohanes 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya tidak berniat membaca ayat ini sebetulnya, tapi Tuhan taruh kuat sekali dalam hati saya. Saudara tahu nggak, kekuatannya Yesus itu ada pada apa? Handuk dengan baskom. Ya. Kepemimpinannya Yesus itu senjatanya dua, handuk dengan baskom. Yuk katakan sama-sama, handuk dengan baskom. 2, 3, handuk dengan baskom. Sekali lagi, handuk dengan baskom. Itu apa artinya? Rendah hati. Itu alatnya hamba itu. Makanya saya yakin orang yang punya sikap kehambaan akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Mau hidup direndahkan, sombonglah. Sebab orang sombong akan direndahkan. Orang rendah hati akan ditinggikan. Orang rendah hati akan diangkat Tuhan. Ya, ada yang langganan majalah SWA. Kalau saudara langganan majalah SWA, saudara akan tahu bulan kapan ya? Kira-kira 4-5 bulan yang lalu, berarti tahun 2007. Itu majalah SWA menampilkan topik tentang ini, wisdom and legacy. Ya, hikmat dan warisan dari para pengusaha senior di masa-masa yang lalu, yang warisannya sampai hari ini tetap dipertahankan oleh generasi muda. Salah satunya yang saya kagum, saudara tahu beberapa anak Tuhan diekspos di situ. Ya, termasuk Pak Yakub Utama, ya, pendiri koran Kompas, itu luar biasa. Sampai hari ini saya kagum dengan Pak Yakub Utama. Pak Yakub Utama dengan Pak Yohanes Surya sekarang lagi bikin sebuah universitas khusus media, namanya Universitas Media Nusantara, untuk mencetak ahli-ahli dalam bidang media. Coba bayangkan, seorang Yakub Utama join dengan Yohanes Surya, pakar pakar fisika. Mereka lagi bikin itu di dekat rumah saya. Itu bagus, gedenya luar biasa. Yang mendanai salah satunya adalah grupnya Sumarekon.
Ya, jadi mereka lagi kerjakan itu ke depan. Makanya itu daerah saya tinggal, semua kampus itu ada UPH di situ, ada Media Nusantara di situ. Nanti saya juga lagi mimpi untuk bikin youth center di sekitar situ, pemberdayaan anak muda. Totally blessing the city with the generation for the generation. Itu yang kita lagi pikirkan sama-sama. Tapi kemudian begini, luar biasa. Yang saya kagum dari Pak Yakub Utama, semua orang punya kekurangan. Sampai hari ini, saudara tahu, sebulan sekali dia datangi bagian produksi yang mencetak koran-koran begitu. Dia tinggal dengan karyawan dari malam sampai pagi. Ya, jadi kalau kita doa malam, kalau dia nungguin karyawan. Padahal ini big boss, saudara. Beberapa filosofinya luar biasa, tapi semua nilai Alkitab kehambaan. Yang saya kagum, tokoh kedua yang diekspos adalah Om William Suryajaya, ya, founder dari Astra Group. Saudara tahu apa yang terjadi? Astra itu luar biasa, walaupun goncang yang lalu, utangnya semua clear. Ya kan? Bahkan begini, banyak karyawannya yang kemudian begini, mau nutup sama-sama itu, ya, kekurangannya Om William. Mereka mau iuran loh, bayangkan, karyawan-karyawan untuk membelain Om William. Tapi Om William ngomong begini, saya tidak pernah pengen bikin orang lain susah. Saya mau melihat orang-orang di bawah itu hidup sejahtera. Kehambaannya luar biasa. Sekali lagi, orang punya kekurangan, tapi begitu prinsip kehambaan dinyatakan, dahsyat. Tolong saya akan katakan ini pada saudara, siapa yang punya sikap kehambaan, dia akan tetap kuat di kondisi seperti apapun. Bahkan kalau saya boleh ngomong, pola kepemimpinan masa depan yang kuat hanya dua saja, pola pembapaan dan pola kehambaan. Gereja kalau tidak punya pola ini, berbahaya ke depan. Oh iya. Iya. Kok diem semua kayaknya? Oke, kita lihat sama-sama. Pengennya tidak terlalu lama di pola yang kedua ini, tapi saya akan baca, setelah ini kita masuk ke prinsip yang ketiga. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, saya suka ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, itu kehambaan, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yang setuju katakan amin. Coba perhatikan baik-baik, saya ngomong filosofi sedikit saja ya, ini hal yang penting. Kalau seorang raja mau turun menjadi budak, maka semua rakyatnya akan diperlakukan sebagai raja. Tapi kalau seorang budak naik menjadi raja, maka seluruh rakyatnya akan diperlakukan menjadi budak. Mentalitas. Aduh, susah mengerti kayaknya ini dari wajahnya. Coba semua perhatikan ke saya. Kalau seorang raja mau turun ke bawah menjadi budak, maka seluruh rakyatnya akan diperlakukan sebagai raja. Tapi kalau seorang budak naik ke atas menjadi raja tanpa berubah mentalitasnya, maka seluruh rakyatnya akan diperlakukan menjadi budak. Itu soal apa? Sikap hati. Loh, saya tanya ngerti atau enggak kok tepuk tangan loh saudara. Ya kalau tepuk tangan semua gampang lah. Saudara menangkap sesuatu hari ini? Makanya begini. Coba saya mau beritahu pada saudara. Yesus itu dipaksa menjadi raja, enggak mau loh. Orang paksa dia jadi raja, dia enggak mau. Setelah dia memberi makan ribuan orang paksa dia jadi raja, dia enggak mau. Kenapa dia enggak mau? Alasannya satu saja, karena dia raja. Loh kok kurang yakin kayaknya saudara? Tidak perlu jadi raja, wong dia raja kok. Makanya kalau orang tahu siapa dirinya, melakukan pekerjaan hina, tidak merasa terhina. Sebab statusnya tidak mungkin hilang. Wong dia raja kok. Yang kebangetan begini, sudah bodoh, tidak punya apa-apa, tapi sombong. Nah itu perlu dikeplak namanya itu ya kan.
Hey, come on, punya sikap kehambaan bahwa kita itu nothing. Rubin Ong itu nothing. Rubin Ong itu nothing, tapi Tuhan jadikan Rubin menjadi something. Sebab Allah yang Rubin sembah adalah Allah yang everything. Loh, tepuk tangan lagi. Mestinya sudah tanggap sesuatu ya. Tanggap sesuatu. Kita itu nothing. Tapi Tuhan akan jadikan kita something. Sesuatu yang berharga. Sebab Allah kita itu Allah yang everything. Ya tinggal eng saja itu ya kan. Tapi kan itu hal yang luar biasa. Makanya please, mau tetap kuat di masa yang sukar, rendah hati. Ya, rendah hati. Jangan bahasa Jermannya, jangan kemaki. Orang kemaki pasti mati. Oke, yang ketiga saya selesai. Beberapa wajah menuntut saya segera selesai kayaknya. Pak cepat selesai Pak, sudah malam. Ini sebentar Dracula beroperasi Pak. Oke, kita tutup dengan yang ketiga. Saudara mau tetap tegar di masa sukar? Yang ketiga, simple banget. Yang ketiga, punya wisdom dalam kehidupan. Punya hikmat. Pak Kris, majulah ke depan Pak Kris. Ya kan? Oke, coba yang ketiga. Saya sebentar selesai kok, sebentar saja. Punyai hikmat dalam kehidupan. Ya, dia my friend, he's my friend. Dia teman saya. Sudah kembali ke sini. Saya ketemu satu orang. Saya ngomong sama dia, saya pulang malam loh. Gak apa-apa, saya tunggu kamu di rumah kamu. Ya, oke. Tapi pulangnya malam gak apa-apa. Saya pas berpikir, something wrong ini orang. Pasti ada sesuatu yang salah ini. Benar. Begitu ketemu, dia ngomong sama saya, berat Bin. Dia seumuran dengan saya, lebih tua dari saya. Dia ngomong, berat Rubin. Kenapa? Ya rumah kalau dijual nggak nutup juga. Saya makin kaget. Padahal saya lihat nggak oke saja selama ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Utang ternyata. Ya utang. Dan yang luar biasa lagi saudara. Tolong saya mau beritahu pada saudara. Hati-hati pakai kredit card. Ya. Satu orang Kristen di penjara gara-gara tagihan kredit card nggak bisa dibayar. Oh iya. Saudara, apalagi yang punya lebih dari satu kredit card, jangan bangga. Itu bukan tanda kemakmuran. Orang makmur justru bayarnya cash. Sebab kredit card itu utang keren. Utang tapi dikemas dalam kekerenan. Ya, enggak, saya juga punya kredit card. Kan perlulah. Kadang-kala kalau enggak bawa tunai butuh kredit card juga. Ya, tapi saya enggak mau kemudian sampai salah dalam kehidupan. Istri saya selalu ingatkan saya, hati-hati loh pakai kredit card. Walaupun saya pendeta, hamba Tuhan, saya harus terus diingatkan. Saya bersyukur istri saya terlalu mengingatkan. Ya, ada banyak orang begini karena punya pola hidup yang salah. Saya sekali lagi bukan anti kredit card, saya punya juga. Satu sajalah. Kadang-kala kalau butuh terbang kemana-mana karena orang misi kan tiba-tiba Tuhan gerakkan kemana itu saya harus terbang. Ya, kalau pas lagi nggak ada cash ya cash saja untuk terbang. Tapi kemudian begini, waktu saya kemudian konseling, my goodness. Masalahnya ternyata ada pada apa? Pola hidup yang salah. Ya. Lebih besar pasak daripada tiang, itu pola hidup. Kemudian begini, boros itu pola hidup. Ya kan, konsumtif. Ciri orang konsumtif satu saja, membeli barang bukan lagi kebutuhan, tapi karena keinginan mata. Terutama yang remaja, saya mau beritahu, produsen sekarang membidik pasar remaja. Para teenagers. Sebab kenapa bisa begitu? Mereka tuh lagi konsumtifnya luar biasa. Apa yang terjadi? Sampai kemudian begini, salah kaprah dalam kehidupan. Kenapa bisa begitu? Akhirnya kalah dalam arus kehidupan. Karena tidak punya hikmat yang kuat. Saudara percaya hidup ini keputusan? Ya kan? Wong kita tadi mau kesini mandi dulu waktu sore tadi, mau pakai pakaian juga memilih dalam sebuah keputusan. Semua keputusan salah memutuskan sesuatu, resikonya terlalu berbahaya loh. Oh ya, makanya kita butuh hikmat. Lah hikmat itu bukan ngomong gelar, hikmat itu bukan ngomong soal universitas, hikmat itu bukan ngomong soal posisi. Hikmat adalah begini, ketajaman pikiran Allah ada pada kita, sehingga kita bisa menghadapi semua situasi itu dengan cara Allah berpikir. Itu namanya hikmat.
Iya, hikmat. Makanya siapa punya hikmat, jalannya akan naik. Siapa punya hikmat, jalannya akan terang. Siapa punya hikmat, ada kehidupan Tuhan di sana. Ayat terakhir, 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Saya akan tunjukkan pada saudara. Orang banyak menderita karena tidak punya hikmat. Ya, orang banyak kalah karena tidak punya hikmat. Orang tidak bisa tegar di masa sukar karena tidak punya hikmat. 1 Korintus pasal 1. Hikmat itu adalah pola hidup, yaitu takut akan Tuhan. Sebab hikmat adalah ini. Ayat yang ke-30 dari 1 Korintus pasal yang pertama. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan apa? Menebus hidup kita. Yang mau katakan amin. Saya sungguh-sungguh yakin, siapa yang punya hikmat, strateginya kuat. Siapa yang punya strategi kuat, hidupnya akan menang dalam semua aspek pertempuran. Siapa yang menang dalam pertempuran, kemuliaan Allah akan ada pada dia. Yang setuju katakan amin sama-sama. Coba semua lihat ke saya akan selesai dalam beberapa menit ke depan ini. Sudah tahu, orang boleh muda, tapi kalau hikmatnya tajam, hidupnya berbeda. Oh iya. Saya ketemu satu teman, pemilik dari Bless and Blessing Corporation. Namanya Pak Roni Lukito. Mungkin beberapa saudara yang muda terutama, pakai produknya dia. Tas Eiger dan ekspor, itu dia punya. Saya tanya sama dia, Pak, kuncinya apa? Dia memperkerjakan karyawan sekarang, hampir kira-kira 2.500 karyawan di kota Bandung. Ya, Eiger Export itu produknya dia. Nah, ada satu tempat makan juga namanya Kampung Daun, kalau saudara tahu di Bandung. Itu salah satu usaha yang Tuhan percayakan sama dia. Rendah hati banget. Ya, dia sering telepon saya, ngobrol, kadang-kadang hampir setengah jam di telepon. Kita discuss beberapa hal. Ya, rendah hatinya luar biasa. Saya tanya sama dia, Pak Roni, kuncinya apa dalam hidup ini? Ini yang dia katakan. Dia berkata begini, Pak Rupin, saya bukan lahir dari orang kaya, Pak Rupin. Saya berjuang dalam kehidupan. Ya, prosesnya tidak gampang. Tahun 98, dia kolaps juga karena hantaman krisis. Tapi hanya butuh waktu 2 tahun saja untuk dia bangkit lagi. Clear semuanya, nggak ada utang dan sebagainya. Ya, saya penetrasi perusahaannya dia, ya beberapa kali saya datang. Nah, ke depan ini every month saya akan latih beberapa karyawannya. Ya, jadi saya akan bantuin untuk hal-hal ke depan misi. Tapi saya tidak kultuskan orang sekali lagi. Tapi yang saya suka pembelajaran dari kehidupannya. Dia ngomong begini, kuncinya satu saja. Kalau kita hidup bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat yang tajam untuk mengambil keputusan apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang saya sangat suka dengan orang ini, apapun yang disentuh oleh tangannya, seperti jadi emas loh saudara. Wow. Sampai saya kemudian geleng-geleng kepala. Saya kemudian catat beberapa prinsip yang dia sampaikan. Dia juga catat beberapa prinsip yang saya sampaikan. Rendah hatinya luar biasa. Makanya saya berkata begini, Pak, Tuhan akan perlebar kapasitas Bapak ke depan, supaya Bapak punya pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan. Siapapun saudara, kalau orang-orang lain mengalami hal yang sama, saya malam ini bernubuat, setiap saudara pun di tempat ini akan tetap kuat menghadapi masa yang sukar. Dan kita akan mengalami peningkatan. Boleh saya mau beritahu, saudara ditentukan untuk jadi kepala, bukan ekor. Katakan kepala. Katakan kepala. Ekor nasibnya paling bagus hanya satu, sop buntut. Saudara jadi kepala. Yang mau katakan amin. Kepala bicara ide kreatif. Kepala bicara tentang visi yang fresh. Dan kepala bicara tentang apa? Penglihatan yang tajam. Tuhan memberkati saudara. Tetap tegar di masa sukar. Tetap tegar di masa sukar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.